Pakai HP, Bay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Insya Allah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya sangat senang bertemu dengan bapak-bapak semua, bapak ibu semuanya dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada UIN Raden Fatah yang sudah memperkenankan kami untuk gabung di acara perkuliahan. Terima kasih Bapak Kaprodi, Bapak Seprodi, Ibu Dekan yang sudah hadir di acara pagi hari ini. Izinkan di sini saya Nuriani memandu acara untuk diskusi di room 2 ini. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih sekali sudah bergabung dalam acara kuliah dosen tamu. Semoga apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat untuk kalian. Bolehlah kalian hari ini dan besok tidak ada perkuliahan dengan dosen-dosen kalian, tapi tidak usah khawatir karena akan diganti oleh kuliah-kuliah dengan dosen-dosen lain yang tentunya luar biasa. Izin saya menyampaikan, untuk di room 2 ini nanti akan ada 4 sesi pemaparan. Yang pertama akan sesuai dengan rondon ya Pak penyampaiannya? Ya jadi ya Ibu. Oke, ya, nanti yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Mulyadi, yang kedua disampaikan oleh Pak Yanto, dilanjutkan oleh Bu Rusmia Tiningsih, dan dilakukan oleh Bapak Misroni, seperti itu. Ya. Sambil menyiapkan Bapak Dr. Mulyadi untuk mempersiapkan PowerPoint-nya, ingin saya sampaikan juga, untuk satu sesi pemaparan nanti akan dilakukan kurang lebih 25 menit. Kemudian nanti akan dilakukan dari pembicara pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab. Jadi, untuk para mahasiswa silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya untuk disampaikan kepada pembicara-pembicara yang kalau tidak dalam sesi seperti ini, kelihatannya tidak akan berjumpa seperti itu ya Pak. Betul sekali Bu. Jadi ini berkah pandemi. Jadi karena adanya pandemi kita tetap harus berkegiatan, karenanya kita adakan kuliah dosen tamu ini. Bapak Mulyadi sudah siap? Ya. Berarti screen share ini Bu ya? Iya. Sudah bisa? Sebentar. Ya, kelihatan Bu? Sudah Bapak terlihat baik ya. Teman-teman mahasiswa, kali ini Bapak Mulyadi akan menyampaikan tentang otomasi perpustakaan. Mungkin teman-teman sudah mendengar apa itu otomasi perpustakaan oleh dosen-dosen kita, oleh Bapak Anwar, Bapak Torik, tapi kali ini kita akan mendengarkan lebih lanjut, lebih detail, atau informasi lebih baru dari Bapak Mulyadi. Jadi, seutuhnya kami persilakan untuk Bapak Mulyadi menyampaikan 25 menit dari sekarang ya Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nuriani ya, MA sebagai moderator. Kemudian Bapak Ibu dosen dari UIN Raden Fatah Palembang, Pak Misroni, Pak Yanto, Bu Rusmia Tiningsih, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian juga kepada seluruh mahasiswa ini dari UIN Jogja ya, UIN Yogyakarta. Iya, Pak. Terima kasih Pak sudah berbagi ya Pak nanti. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan dalam tatap muka secara daring ya. Baik, saya kena materi otomasi perpustakaan ya. Tadi juga ada dari, mungkin sebelumnya minta izin juga nih kepada dosen-dosen otomasi perpustakaan dari UIN Sunan Kalijaga nih. Bukan mau ngajarin nih, kita sharing aja. Iya, tentu Pak. Kami akan senang Pak. Jadi sebagai pelengkap. Ya. Kita sudah mendapatkan, kemudian dilengkapi oleh Bapak. Ya, baik. Otomasi perpustakaan, saya pikir sudah tidak asing lagi ya untuk mahasiswa, dan ada beberapa hal yang dalam hal ini dalam waktu yang singkat ya, 25 menit,
Sementara Iya, ini Pak. kalau mau belajar kan kita harus satu Panjang semester sekali, ya. ya, benar. Satu semester 16 kali pertemuan, 9 kali teori, 5 kali praktek, 2 kali Iya. ujian gitu kan. Jadi waktu yang cukup panjang. Tapi mungkin saya hanya secara garis besarnya saja ya tentang otomasi perpustakaan ini. Baik, langsung saja ya ke ini. Ketika kita berbicara otomasi perpustakaan, maka ada 3 hal yang melekat di sana ya. Ada sistem otomasi perpustakaan. Tapi sebelumnya saya menganggap awal sebagai pendahuluan ya bahwa otomasi perpustakaan ini adalah merupakan muara dari ilmu perpustakaan ya. Nah, jadi mengapa dikatakan demikian? Karena di sana ketika kita di materi lain diajarkan tentang klasifikasi, di situ ada klasifikasinya. Ketika kita bicara masalah keanggotaan, di situ juga ada keanggotaan. Kita membuat label, kemudian barcode di situ ada, bahkan sampai pelaporan ada. Jadi ini sebenarnya adalah apa ya, dianggap sebagai muaranya dari ilmu perpustakaan. Dan karena ini sebagai muara dari ilmu perpustakaan, maka sudah satu kewajiban ya bagi mahasiswa ya, mahasiswa alumni ilmu perpustakaan itu memang harus bisa otomasi perpustakaan. Nah, jadi program-program yang free yang kita kenal mungkin banyak ya, nanti di dosen-dosen masing-masing ada Senayan Library Management System yang sekarang yang open source yang free ya, kemudian English Lite, Kunang-Kunang dan yang lain-lainnya itu juga. Nah, yang harus kita bisa di masa sekarang ya, artinya kita bisa belajar dari dosen, kita belajar dari tutorial YouTube, kita belajar dari internet dan yang lain-lain. Jadi saya pikir yang pertama adalah karena otomasi perpustakaan adalah sebuah muara dari ilmu perpustakaan, maka wajib harus bisa. Saya ketika jadi kaprodi tahun 2015 sampai 17 ada 2 alumni yang sudah tamat. Waktu itu memang belum ada otomasi ada, tetapi masih zaman lama ya, cara informasi pustaka dengan digital pusi waktu itu pernah diajarkan. Lalu kemudian ada Senayan lagi maju-maju Senayan, saya undang kembali itu karena itulah pembeda kita dari yang ketika kita kerja di perpustakaan tidak lagi menggunakan manual ya. Bahkan dengan otomasi perpustakaan ini kita tanpa ilmu perpustakaan pun bisa, karena tinggal tulis judul pengarangnya, kemudian tulis judulnya, pengarangnya, kemudian kolasinya ya, nomor barcode-nya, maka yang lainnya tinggal cetak-cetak saja. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat wajib harus bisa. Nah, itu kita sepakat pokoknya alumni nanti harus bisa. Bahkan mungkin ini saran ya untuk kaprodi, jadi kalau bisa ada sertifikat pendamping lah ya, kalau mahasiswa tamat tuh ada bisa otomasi lah gitu secara tertulis ya, walaupun mungkin bisa belajar tanpa kita tidak melalui kursus atau yang lain sebagainya. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebagai pendahuluan bahwa kita orang ilmu perpustakaan jangan lagi sampai dijajah oleh orang-orang programmer. Nah, ini maaf ya, saya dulu saya sebelum jadi dosen saya pustakawan. Saya tiga kali ada bekerja di perpustakaan itu. Pertama di Perpustakaan Pusat, dulu market share informasi pustaka itu 5 juta. Kemudian saya di Perpustakaan Pasca 10 juta. Kemudian ada Slim itu hampir 25 jutaan gitu. Jadi lalu kemudian ketika kita sudah diinstal dan kemudian programmernya pulang, nah kita masih berurusan dengan mereka gitu kan. Nah, jadi itu jangan sampai kita kalau bisa kita sendiri yang menggunakan, kalau ada kesalahan kita yang membuat. Nah, jadi karena sudah harusnya sebagai mahasiswa bisa gitu ya. Dan sekarang bukan sesuatu yang bukan sulit lagi. Jadi memang harus bisa yang itu yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa. Ya, lalu kemudian yang ketiga, yang sebagai pendahuluan, ketika kita bisa ilmu itu ya, otomasi perpustakaan ini ya, jadi saya setiap mengajarkan ke mahasiswa di awal itu sudah ada syaratnya ya. Jadi syaratnya pertama tidak boleh menentukan harga gitu kan. Nah, jadi jangan orang kita perpustakaan lalu kemudian menjajah orang-orang perpustakaan tuh. Kalau ada orang mau bikin
otomasi kita suruh bayar gitu berapa sekian. Jadi tidak boleh kita menentukan harga, tetapi kalau orang mau ngasih ya diterima seberapapun gitu kan. Itu terserah lah, tapi intinya tidak boleh menentukan harga. Nah, itu mungkin secara gambaran umum ya. Jadi saya pikir nanti 3 persoalan itu ya. Jadi memang harus bisa. Kemudian kedua, kita tidak boleh lagi dijajah oleh orang-orang programmer. Yang ketiga, kita juga harus berdakwah dengan otomasi ini. Kalau bisa ya, nanti mudah-mudahan bisa. Nanti kita banyak ya pakar-pakar yang bisa slim tadi disampaikan ada Pak Torik, Pak siapa ya di Win Sunan Kalijaga juga Pak Anwar, kawannya Mas Budi. Di Win Palembang juga Pak Mas Budi juga jago itu ya, otomasinya. Jadi dulu saya malah diajarin Mas Budi Pak. Jadi dulu ada semacam. Oh gitu ya. Ya. Mas Budi yang ajarin kami kayak gitu. Oke. Ya baik, saya lanjutkan ya. Mungkin ini hanya maraton saja ya, karena memang waktunya nanti kalau memang habis nanti bisa kita dikembangkan di pertanyaan. Baik, seperti tadi saya sampaikan ada 3 hal yang ketika kita belajar otomasi perpustakaan ya sistem itu selalu selalu include di sana ya. Karena sistem adalah kumpulan dari komponen atau subsistem yang berhubungan antara satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah tujuan. Jadi kumpulan komponen satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan. Jadi nah sebenarnya sistem ini ya kekalahan satu langkah kita orang Indonesia dengan negara lain itu karena kita tidak mau membangun sebuah sistem. Jadi coba saya dulu bayangkan ketika kita menghadap pimpinan, Pak, saya mau otomasi perpustakaan. Aplikasi itu kan berapa? 10 juta. Ya, 10 juta katanya. Mana barangnya? Nggak ada, Pak. Lah, kok nggak beli? Apa mau beli nggak ada barangnya? Untuk apa katanya gitu kan? Nah, jadi orang kita mindsetnya itu kalau ketika suruh membangun sebuah sistem, dia anggap untuk apa? Karena memang barangnya tidak ada. Jadi kalau ada proyek 10 juta, beli lab, beli komputer, kalau orang Indonesia kan beli harga komputer yang 10 juta, kemudian ada yang touchscreen gitu kan. Tapi kalau orang luar itu harga komputernya 5 juta, tapi 5 jutanya membeli sistem gitu kan. Jadi bisa untuk bekerja, misalnya sistem akademik, sistem perpustakaan, sistem keuangan, bahkan e-office atau lain-lain. Nah, kalau orang kita itu tadi akhirnya fungsinya hanya sebagai mesin ketik saja komputer itu. Nah, itu jadi ini sistem ini adalah ya sesuatu yang sebenarnya istilahnya sebenarnya ruhnya ya. Handphone ini kalau misalnya kita aplikasikan, kalau tidak ada sistem aplikasinya ini sama saja dengan sebagai fungsinya hanya sebagai nelpon kan. Tapi kalau kita bangun dengan sistem ada aplikasi WhatsApp, ada Facebook dan sebagainya, maka dia akan punya ruh ya, punya nyawa dia. Nah, jadi makanya kita kenal dengan artificial intelligence itu. Jadi kecerdasan buatan itu bisa menunjukkan arah, bahkan lebih dari kecerdasan manusia gitu kan. Jadi memang manusia yang membuat, tapi kemudian ketika jadi dia punya nyawa, punya bergerak. Nah, itu jadi Jadi sistem otomasi perpustakaan jadi membangun sebuah kerja yang berantai gitu sampai menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian otomasi teknik untuk membuat perangkat, proses atau sistem berjalan secara otomatis gitu kan. Ya, perangkat, proses atau sistem secara otomatis bekerja satu kali bekerja, tetapi kemudian yang lainnya bisa selesai. Itulah otomasi ya. Jadi bergerak seperti itu. Ini ada juga pendapat dari kamus ya. Peter Salim mengatakan bahwa otomasi adalah teknik atau sistem menjalankan atau mengendalikan proses alat serba otomatis dengan alat-alat elektronis untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia. Ya, sekitar seperti itulah konsep secara umumnya ya. Nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian perpustakaannya ya, nah ini yang terakhir Undang-Undang 43 ya. Ini pasti mahasiswa sudah pada hafal semua. Institusi pengelola karya cetak, karya tulis, karya dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian dan informasi dan rekreasi para pemustaka. Nah, itu kalau mau dihafalkan sulit itu. Panjang sekali kan? Tetapi itulah sebenarnya gini, nanti kan kita beda antara SMA dengan mahasiswa. Mahasiswa itu sebenarnya tidak dituntut untuk menghafal. Jadi ketika ada pengertian perpustakaan ini sebanyak kayak gini, kita ingetin saja tuh.
ada institusi, ada karya tulis, karya cetak, karya rekam, karya profesional gitu ya, sistemnya baku, kemudian kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian 3. Jadi kalimatnya silahkan diaduk-aduk tuh. Misalnya kita buat perpustakaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara profesional, misalnya dari sini, yang berguna bahan baku memenuhi kebutuhan pendidikan pelestarian yang ada yang ditempatkan dalam sebuah institusi pengelola karya koleksi, karya cetak, karya. Jadi diaduk semua. Makanya ketika saya buat pengertian perpustakaan, kalau persis seperti ini kita kadang-kadang ini nyontek berarti kan. Tetapi kalau kita buat dengan bahasa kita, dengan pemahaman kita, maka kita akan bisa. Nah, itu juga ini satu teknik ya untuk para mahasiswa. Jadi kita dituntut untuk paham kalau mahasiswa kan memahami kan. Jadi kita membuat satu konsep itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Ini kalau dibuat pengertian itu jadi berapa, tetapi intinya kita tahu, oh ini dia ingin menceritakan bahwa memang karya tulis, karya cetak. Kalau kita buat seperti ini di dalam ruangan, begitu sudah suruh baca, keluar dari pintu itu satu langkah sudah lupa lagi tuh. Tapi kalau kita sudah ingat istilahnya ini unsur-unsurnya itu, kita akan sampai kapanpun akan ingat pengertian itu. Nah, ini secara umum ya gambaran tentang tiga sistem otomasi perpustakaan. Baik, selanjutnya mungkin ini karena maraton ya, saja langsung. Ya, ini kalau mau saya uraikan sistem beberapa pendapat dari tokoh ya, mungkin ini banyak nanti bisa diambil lah ini konsepnya ya. Nah, lalu mungkin yang lebih fokus saya ke otomasinya ya. Ini sistem adalah misalnya kumpulan elemen ini gabungan-gabungan yang sudah saya rangkumkan tadi di atas ya. Kemudian kesimpulannya juga seperti itu bahwa sistem adalah ya kumpulan komponen berkaitan satu dengan yang lain. Lalu kemudian perpustakaan juga, ini kalau kita melihat hakikatnya ya, ini pengembangan dari yang satu baris tadi ya, mungkin bisa dibaca nih ya, perpustakaan adalah surga pembaca, buku adalah makanan untuk otak. Nah ini kadang orang gini membaca itu mengurangi kepikunan. Nah itu ini ada satu ini ya, jadi banyak orang-orang, ada bukti ya, orang tua masih keluarga juga, jadi seumurannya umur 70-an itu kalau sudah pikun gitu, tapi karena dia membaca koran, baca majalah, nah itu di perpustakaan artinya, jadi itu bisa dikatakan sebagai fungsinya bisa menghilangkan kepikunan. Nah, itu ini aja ya, mungkin bisa dilihat ini. Kemudian membaca, pemimpin, oke, berilmu. Ini yang terakhir paling saya sampaikan, ini ya, dosa yang mengalir sampai pada hari kiamat adalah dosa orang yang mencuri buku di perpustakaan. itu ini ya, kalau kita nanam kelapa kemudian buat sumur untuk orang, itu akan mengalir sampai hari amal ya. Kalau ngambil buku ini, jadi kalau ada yang terambil secara tidak sengaja di perpustakaan, masukkan dalam amplop, kemudian buat ini sumbangan dari hamba Allah, Tuhan lebih tahu ya. Jadi lebih baik difotokopi kemudian kita minta fotokopinya. Oke, itu ini ya sebagai ini saja Pak. Nah, lalu kemudian yang ini lebih fokus ke kita ya, perubahan sistem otomasi perpustakaan. Jadi kalau kita gabungkan, otomasi perpustakaan itu adalah proses pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin melalui bantuan teknologi informasi ya, atau sistem berjalan secara otomatis dengan alat mekanisme elektronis untuk menggantikan organ manusia agar pekerjaan administratif di perpustakaan lebih efektif dan efisien. Nah, pokoknya seperti itulah ya. Jadi intinya untuk efektif dan efisien untuk penggunaan otomasi di perpustakaan. Itu pertama. Kedua, ini juga yang bisa menganggap bahwa menghilangkan stigma bahwa kerja di perpustakaan itu yang menyusahkan. Kalau kita sudah ada otomasi ini, kita sudah tidak lagi kesulitan kan. Jadi tinggal input buku, yang lain tinggal cetak-cetak. Nah itu maksudnya mengurangi beban manusia. Nah walaupun nanti dalam perjalanan ada untung ada ruginya. Nanti saya sempat bawa mahasiswa ke kunjungan ke Teh Botol Sostro. Dia membuat Teh Botol Sostro dalam
yang biasa dilakukan oleh ribuan ratusan orang ya dalam satu hari yang menghasilkan ribuan orang, sekarang hanya dilakukan dengan 4 orang. Sudut, ngecek masukkan air, ngecek tutup, ngecek label. Jadi memang itu yang otomatis ya. Artinya kita ini resiko ya. Jadi di sini kita persaingannya itu tadi, kita harus mampu menguasai teknologi. Kalau dulu kan beradaptasi ya, kita ada teknologi, sekarang ada program-program baru kita beradaptasi, tapi sebenarnya kita bukan hanya beradaptasi nih, kita harus melampaui dari teknologi itu. Oke, ini sekilas ini ya. Jadi kalau kita lihat pertama manual, kemudian menggunakan mesin, dan begitulah kita berubah dari manual ke mesin lah gitu ya. Baik, selanjutnya ini masih berapa slide lagi nih. Nah, ya mengapa otomasi? Oke, ini kalau kita lihat dari bentuk dari bukunya, dari SDM-nya, dari semuanya bisa dilihat lah ya, jenis layanan, kemudian efektivitas waktu ya, memenuhi tuntutan TI, yang lain-lain ini saya pikir alasan umum lah ya, bisa di keterbatasan SDM misalnya kan, dengan 2 orang aja atau 3 orang di perpustakaan kita bisa cukup menyelesaikan sebuah pekerjaan di perpustakaan misalnya. Lalu kemudian ya syaratnya yang jelas dukungan adanya ketersediaan hardware dan softwarenya tadi ya. Softwarenya sekarang sudah bisa secara open source lah ya. Kemudian dari pengelolanya ini, semangat dari pengelolanya ya. Dan ya dukungan pelatihan, dana, promosi, dan disiplin ini juga syarat-syarat yang umum, nanti bisa lebih fokus lagi mungkin istilahnya ke semua pihak yang ingin memang berbuat untuk maju untuk perpustakaannya. Nah, baik, ini saya gambarkan ilustrasi bagaimana kalau sistem otomasi ya komputer, kemudian bahan pustaka secara manual dulu kan gitu, diketik gitu ya. Oke, diketik, kemudian setelah kita menggunakan otomasi, ada komputer, ada barcode-nya gitu kan. Lalu kemudian kita menggunakan software-nya lah katakan. Nah, ini ilustrasi saja tuh, dia bekerja sendiri dan bukunya sudah bergerak sendiri. Itu hanya ilustrasi kalau kita sudah menggunakan teknologi atau otomasi. Nah, jadi sekarang pun sudah saatnya kita perpustakaan harus sama, masa minimarket saja sudah pakai barcode, scan barcode ya, kita belum menggunakan kan, itu kan artinya sudah kita juga harus sejajar lah dengan mereka gitu kan kalau bisa. Oke, itu kemudian ini software ya, sedikit lagi waktunya. Software otomasi perpustakaan yang ini mungkin saya juga ingin tampilkan sekilas saja yang sudah terinstal ya, ada Senayan Library Management System, kemudian InDesign, Kunang-Kunang, dan yang lainnya ya. Ini coba saya tampilkan yang screen share yang sudah ada, saya coba buat aplikasi yang sudah ini ya, sudah